Dulu pernah ada seorang seorang guru besar di Mesir itu, yaitu Abu Saidi itu. Beliau punya murid namanya Ahmad Ad-Dardiri. Beliau adalah orang Mesir, orang Al-Azhar. Nah, kalau orang dulu di kisah kitab Qasasul Anbiya itu dikisahkan Qasasul Auliya. Jadi Abu Sa'id itu bilang ke muridnya, "Wahai muridku, apakah engkau sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah?" Si murid bilang, "Iya, saya sering bermimpi bertemu Rasulullah. Kalau nanti kamu mimpi lagi, tolong tanyakan ya," gitu. Berarti mimpinya kan sadar itu ya. Tolong tanyakan. Kalau kita mimpi kan tidak bisa kita kontrol, komunikasinya moro-moro kita hanya nyaksikan, gitu. Kita hanya menyaksikan kan. Contoh kalau kita mimpi ngaji, yang kita lihat ya majelis ini, tapi kita hanya sekedar yang menyaksikan. Tapi mimpinya orang-orang yang telah solih, orang-orang yang telah menjadi kekasih Allah, tidak demikian. Makanya Abu Sa'id itu bilang pada muridnya, "Nanti kalau kamu bermimpi bertemu dengan Rasulullah, tolong tanyakan tentang aku," gitu. Artinya komennya Nabi tentang dia itu soleh atau bukan gitu. Akhirnya mimpilah yang namanya Ahmad Ad-Dardiri itu. Beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah, kemudian tanya, "Ya Rasulullah, aku pun dititipi salam oleh guruku namanya Abu Saidi. Beliau seorang alim allamah. Bagaimana menurut engkau ya Rasulullah? Dia orang yang solih." Jadi di dalam mimpinya bisa komunikasi. Dia adalah orang yang solih. Akhirnya ketika disampaikan dia adalah orang yang solih, tapi dia kurang ramah gitu. Dia adalah orang solih tapi kurang ramah gitu. Akhirnya disampaikan sama gurunya. Ditanya, "Wahai Ahmad, apakah engkau bertemu dengan Rasulullah?" "Iya wahai guruku, sudah aku sampaikan apa yang kau pesankan." "Bagaimana?" kata beliau. Beliau bilang, "Kau termasuk dari golongan orang yang solih tapi kurang akhlak, kurang ramah kepada Rasulullah." Dan Abu Sa'idi ini sudah termasuk orang yang uzur usianya. Jadi tidak pernah ziarah ke makam Nabi. Tidak pernah ziarah ke makam Nabi karena beliau sudah usia. Beliau guru besar di Al-Azhar pada masanya. Terus akhirnya kalau engkau bertemu Rasulullah lagi gitu, jadi enak ya, mimpinya kan bisa diulang. Jadi berlanjut, "Kalau kamu ketemu Rasulullah lagi, wahai Ahmad Ad-Dardiri, tolong tanyakan, sampaikan bahwa aku ini sudah uzur, aku sudah tidak sanggup melakukan perjalanan dari Mesir ke Madinah. Dulu kan naik unta, kalau udah naik unta ya naik kuda. Tolong sampaikan bahwa aku ini sudah uzur, sudah tidak sanggup badanku untuk aku bawa ke Madinah untuk sowan kepada Rasulullah di sana." Akhirnya malam berikutnya ketika tidur, entah tidur atau gimana, wong ini bisa komunikasi, berarti kan tidak tidur sebenarnya. Mungkin jasmaninya tidur kan begitu, tetapi jiwa ruhaninya berada dalam kesadaran penuh. Akhirnya, "Ya Rasulullah, guruku memohon maaf karena tidak bisa ziarah ke Madinah." Akhirnya Rasulullah bilang, "Wahai Ahmad Ad-Dardiri, sampaikan kepadanya, kepada Abu Saidi itu, bahwa setiap Jumat sore ba'da asar sampai fajar aku ada di makamnya Al-Imam Asy-Syafi'i." Maka itulah kemudian yang menjadi tradisi di Mesir sampai hari ini. Kalau Jumat sore orang berbondong-bondong ke makamnya Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. Sampai fajar mereka berbondong-bondong untuk sowan ke sana karena berdasarkan mimpi ini. Oh, berarti kalau hari Jumat sore dari zaman itu sampai hari ini orang-orang sudah meyakini bahwa Rasulullah ada di situ. Makanya banyak orang ziarah kalau hari Jumat ba'da asar ke daerah sana. Artinya apa? Bahwa seorang umat yang
memiliki pengharapan untuk memperbaiki akhlaknya, tapi kemudian beliau tidak mampu memperbaiki akhlak berupa berziarah kepada Rasulullah, tapi beliaunya tidak mampu, Rasulullah memakluminya dan menggantinya dengan harapan yang membuat dia tidak kecewa. Artinya apa? Artinya walaupun berziarah ke makam Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau tetap bertemu dengan Rasulullah di situ. Maka dari kisah ini bisa kita pahami kalau Rasulullah SAW tidak akan pernah mengecewakan umatnya, tidak akan pernah mengecewakan pengikutnya. Makanya sebuah kesalahan pada kita kalau kita kemudian menjadi manusia yang putus asa karena kita banyak dosa, karena kita melakukan perbuatan dosa kemudian kita putus asa seperti itu. Karena apa? Karena ada sebuah hadis, laulam tadnabu la dhahaballahu bikum wala jaa biqaumin akharin. Jadi andaikan kamu enggak ada yang berbuat dosa sama sekali, andaikan di antara kamu tidak ada yang berbuat dosa sama sekali, katanya Allah, katanya Rasulullah, maka Allah akan mengganti kamu dengan kaum yang lain yang dia berbuat dosa, fayastaghfirun, dan kemudian memohon ampun kepada Allah Ta'ala, dan Allah fayaghfiru lahum, Allah akan mengampuni mereka, wa huwal ghafurur rahim, dan dia adalah zat yang maha pengampun dan lagi maha penyayang. Artinya apa? Bahwa Allah Ta'ala itu ketika ada orang yang berbuat dosa kemudian datang kepadanya untuk meminta ampun, itu yang sangat Allah sukai, yang Allah sangat senangi itu ketika ada orang bersalah kemudian dia memohonkan ampun kepada Allah Ta'ala. Karena orang memohon ampun itu berasal dari merasa salah. Kalau merasa tidak bersalah, dia tidak akan minta maaf. Orang yang minta ampun berarti adalah orang baik. Kenapa? Karena dia mengaku dirinya salah, merasa dirinya salah, akhirnya kemudian meminta maaf atas kesalahannya. Dengan ini menunjukkan bahwa orang yang seperti itu orang yang memiliki pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan pernah berputus asa dari rahmat dan karunia Allah Ta'ala karena kita banyak melakukan perbuatan dosa gitu. Jadi dosa-dosa yang kita kerjakan, yakinlah bahwa Allah itu akan mengampuninya. Jadi setelah kita memiliki rasa bergantung yang kuat kepada Allah, kita rasa pengharapan kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan kita jaminan berupa apa? Berupa al-karami al-haqatil musya bil muhsin. Fa idza syahidta judahu bila sababin imfataha laka babur raja'i la a'la rutsbin. Jadi kalau Allah itu telah memberikan kepadamu, telah memperlihatkan kepadamu, yaitu kedermawanannya tanpa ada sebab apapun yang kita lakukan, in fatahalaka babur raja, maka Allah akan membukakan kepadamu yaitu pintu-pintu pengharapan, ila a'la rutbi, sampai pada paling tingginya derajat. Jadi kenapa bisa demikian? Karena masing-masing kita kan tahu bahwa setiap manusia dilahirkan itu adalah kasih sayangnya, dan tidak ada satupun di antara kita yang minta dilahirkan, gak ada. Artinya kita lahir bukan karena permintaan kita sendiri, kita lahir karena kehendak Allah Ta'ala. Walaupun mungkin yang menjadi perantara adalah orang tua, tetapi setidaknya ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Ta'ala, Nabi Adam belum ada, belum wujud, beliau tidak pernah meminta untuk diciptakan oleh Allah Ta'ala. Tapi karepnya Allah, keinginannya Allah, kehendaknya Allah,
yang menginginkan Nabi Adam alaihissalam itu ada untuk dijadikan sebagai khalifah. Jadi beliau akan dijadikan sebagai khalifah, tapi Nabi Adam sendiri tidak pernah minta untuk diciptakan oleh Allah Ta'ala. Demikian pula kita. Saya rasa masing-masing kita tidak ada yang minta dilahirkan. Apa buktinya? Ketika kita lahir, jiwa kita menangis, ruh kita menangis, yaitu dengan badan kita menangis pada saat kita dilahirkan. Tandanya bahwa kita enggan, kita tidak mau turun ke bumi, dan kita enggak minta. Kalau bisa minta kan enak. Ya jangan lahir zaman ini gitu, mintalah lahir di zamannya Rasulullah, karena khairul quruni qarni, abad terbaik itu adalah abad di mana aku hidup. Coba kalau orang yang belajar betul tentang bagaimana Allah Ta'ala mentakdirkan, mengkodok segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, tidak ada yang atas dasar permintaan manusia, tetapi semuanya atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, begitu.